Kang Olek, apa? Jangan bercanda, ucap Oma menatap undangan di tangannya. Dia tidak percaya kalau Sebastian akan menikah, mengingat perilakunya yang tidak terlalu mementingkan wanita. Aku serius, Oma, ini undangannya. Mana wanitanya? Ada di hotel? Plak? Oma memukul punggung Sebastian kuat. Au, astaga, sakit sekali, ucapnya sambil mengusap punggungnya sendiri. Oma, aku sudah tua, jangan buat tulangku patah. Apalagi aku belum bulan madu bersama istriku. Bagaimana bisa? Apanya? Tanya Sebastian heran. Dia memilih untuk duduk di sofa setelah memberi isyarat kepada Eta untuk membawakannya minuman. Oma kembali datang, dia menepuk punggung Sebastian lagi. Plak, Oma. Wanita itu, berikan Oma gambaran. Tidak perlu, ucap Sebastian mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto Nana yang sangat cantik. Dari wajahnya saja Oma bisa menebak kalau perempuan dalam foto itu adalah wanita baik, polos dan lugu. Sangat persis seperti Lily ketika pertama kali dibawa oleh David. Kalian bermain dengan wanita liar, tapi kenapa menikahi wanita-wanita tanpa dosa seperti ini? Apa kalian sengaja menguji gadis-gadis ini untuk mencium masa lalu kalian? Sebastian malah tertawa. Bukan begitu, Oma. Hanya dia yang bisa memahami aku dan membangunkan aku dari kesengsaraan yang ada. Dasar lebay, gumam Oma membuat Sebastian menatapnya dengan helaan napas. Oma ingin bertemu dengannya? Apa? Untuk apa? Tanya Sebastian panik. Dia takut Oma akan membicarakan tentang masa lalunya yang bermain banyak wanita. Sedangkan Nana menganggapnya sebagai pria kesepian yang berpenyakitan. Meskipun itu memang yang sebenarnya, tapi orang-orang di luar sana hanya tahu Sebastian sebagai pemain wanita. Kenapa? Kau takut masa lalumu terbongkar? Oma, aku benar-benar akan hidup bersamanya sampai tua. Kau sudah tua? Oma, rengek Sebastian kesal. Jangan katakan itu. Apa niatmu menikahi gadis ini? Tentu saja untuk membangun keluarga. Eta saja yang hendak menyimpan minuman tidak berani menyela. Dia hanya menyimpannya di sana kemudian kembali pergi. Karena tatapan tajam Oma tidak lepas, begitupun dengan Sebastian yang membalas tatapan tajam Oma. Jangan permainkan dia seperti David pada Lily. Kalian bertaruh lagi? Tidak, Oma. Aku sungguh-sungguh mencintai Nana. Lihat saja nanti. Oma boleh memukulku dengan palu Thor? Oma ingin bertemu dengannya sekarang. Astaga, gumam Sebastian berdebat dengan Oma membuatku haus. Kemudian Sebastian berteriak, Eta, tolong minumanku. Di samping Anda, Tuan. Ketika Sebastian menengok dan melihat minumannya di sana, Oma tertawa. Lihat betapa tuanya dirimu. Jantung Sebastian berdebar akan mempertemukan Oma dan Nana. Seharusnya aku tidak datang ke rumah Oma saja, bukan? Diam, kau cucu durhaka. Bicara dengan benar pada Oma. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Gumam Sebastian merasa frustasi. Oma berjanjilah tidak akan membuatnya menjauh dariku. Kita lihat nanti. Oma, rengek Sebastian. Dia adalah matahariku, dia adalah sinar hidupku. Dasar lebay, gumam Oma. Sebastian berdecak, dia tetap merasa khawatir. Seperti saat turun dari mobil dan hendak naik ke lantai di mana calon istrinya berada. Sebastian berkata pada Oma dahulu, berjanjilah tidak akan membuatnya menjauh dariku. Iya, kita lihat nanti. Oma hanya ingin tahu. Dan ketika Sebastian menekan bel, Epe yang membukanya. Halo Tuan dan Nyonya Besar, silakan masuk. Apa yang sedang Nana lakukan? Nana sedang membaca. Dia baru saja selesai makan malam dan menelpon orang tuanya. Perlu saya panggilkan? Tidak, jawab Oma. Kita yang akan mendatanginya. Sebastian khawatir apalagi saat Oma berjalan dengan tegak, ditambah raut wajahnya yang terlihat galak. Persis seperti nenek-nenek galak yang kaya yang tidak merestui cucunya dengan orang miskin. Oma, rubah raut wajahmu. Kalau begitu, ayo bertukar wajah. Oma, rengek Sebastian pelan apalagi saat dia memasuki area di mana Nana berada. Di sana, Nana terlihat fokus dengan buku di tangannya. Sebastian yang sebelumnya memperlihatkan raut wajah kesal, kini tersenyum melihat sejuknya tatapan teduh Nana. Oma yang melihat itu berdehem, yang seketika membuat Nana menoleh. Dia kaget melihat ada calon suaminya di sana. Kang Mas. Oma kaget mendengar nama panggilan itu karena Oma terbiasa hidup dengan orang-orang barat yang tidak memakai panggilan di belakang nama. Membuatnya bertanya, Kang Mas Cilok atau Kang Mas Olek?
Si tua tampan. Kenalkan, ini Oma dan Sebastian adalah cucu yang saya pungut dari pinggir jalan. Ucap Oma kemudian mendorong Sebastian agar menjauh. Sementara dirinya duduk di depan Nana yang berdiri kebingungan. Sikap Oma persis seperti Ndro zaman dahulu. Apalagi tetak ramah dan suaranya yang berat membuat Nana segan. Menyadari Sebastian masih di sana, Oma menatap tajam. Jika kau tidak punya pekerjaan, bawakan minuman untuk Oma. Baiklah. Dan setelah Sebastian pergi, Oma memberi isyarat pada Nana untuk duduk. Buku apa yang sedang kau baca? Sebuah buku fisika? Apa yang kau suka? Punya hobi? Jika berada di rumah, kau juga harus produktif. Jangan hanya tergantung pada suami, setidaknya ciptakan sebuah karya. Saya tidak bisa apa-apa, Sel. Kalau tidak bisa apa-apa, kenapa kau hidup? Selain bersih-bersih dan memasak, lanjut Nana pada kalimatnya yang terpenggal. Saya baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Astaga, ternyata kau bodoh. Gumam Oma yang membuat Nana terdiam. Bukan terdiam karena sakit hati, tapi karena bingung harus mengatakan apa. Dan saat itu Oma melihat kalau sikap Nana itu tahan banting, membuat Oma berspekulasi kalau Nana mengalami masa sulit dalam hidupnya, sehingga bersikap bodoh amat, dan itu adalah nilai plusnya. Apa kau bodoh? Saya sedang dalam proses mengisi otak saya yang kosong ini dengan membaca, Oma. Apa yang kau suka? Kau harus punya keahlian selain wanita-wanita pada umurnya menjahit, merajut, atau apapun itu. Nana terdiam, dia belum terpikirkan hal itu. Kau suka apa? Yang menyangkut keahlian? Tanya Oma dengan tajam, sampai dia melihat sebuah buku di samping. Nana seperti buku catatan yang membuat Oma tertarik. Apa itu? Hanya catatan saja? Oma, berikan padaku. Ucap Oma yang membuat Nana menyerahkannya. Oma harus menggali potensi dari Nana, apalagi saat tahu Nana tidak pernah mengecap bangku pendidikan sama sekali. Nana tidak boleh bergantung pada suaminya, karena Oma mencium bau-bau hal buruk pada pernikahan ini. Entah itu lewat surat perjanjian atau jebakan, Oma tidak akan membiarkan gadis polos seperti Nana mengalami hal sulit seperti Lili dahulu. Dan saat membacanya, Oma melihat ada kerangka cerita di sana. Kau suka menulis cerita? Hanya iseng saja, Oma. Ini jenis cerpen anak bukan? Iya, jawab Nana sambil mengangguk. Ketika itu Sebastian datang dengan minuman yang dibawanya. Nana yang melihat itu hendak mengambil alih. Biar aku saja, Kang Mas. Nana duduk. Perintah Oma yang membuat Nana kembali duduk. Nana, kau harus tahu kalau wanita itu bukan budak. Biarkan pria sesekali melakukan pekerjaan kita. Benar begitu, Sebastian? Iya, jawab Sebastian. Dan ketika Sebastian hendak duduk, Oma memberikan tatapan tajam. Mau apa? Duduk? Siapa suruh? Oma ingin bicara berdua dengan Nana. Pergi sana. Dan Sebastian tidak punya pilihan selain pergi dengan tatapan penuh ketakutan dan rasa penasaran atas apa yang mereka bicarakan. Sebastian menarik napas dalam sampai dia bisa lega ketika melihat Nana dan Oma datang mendekat. Hai, apa yang kalian bicarakan? Tanya Sebastian dengan senyuman. Dilarang kepo. Ucap Oma membuka kulkas dan hendak membuat sesuatu. Nana duduk di samping Sebastian, membuat pria itu mencari kesempatan. Oma tidak mengatakan sesuatu yang aneh-aneh bukan? Tidak. Hei, Oma mendengar kalian? Ucap Oma kesal. Apa yang sebenarnya sedang Oma buat? Tanya Sebastian penasaran. Oma, diam, jangan ganggu Oma. Dan ketika Oma sibuk dengan sesuatu yang sedang dia buat, Nana fokus pada Sebastian, hendak meminta penjelasan kepada calon suaminya yang hilang selama beberapa hari ini. Kang Mas? Iya? Jawab Sebastian dengan lembut yang mana malah membuat Nana terkejut. Jelas Nana ingat bagaimana tengilnya Sebastian saat berlibur ke kampungnya, tapi sekarang dia selalu tersenyum. Kenapa? Tanya Sebastian lagi. Itu kenapa beberapa hari terakhir ini Kang Mas tidak bisa dihubungi? Apa kau khawatir? Tentu, Kang Mas baik-baik saja bukan? Aku akan baik-baik saja jika selalu bersamamu. Hah? Tawa Nana hambar, dia bingung. Apa yang terjadi, Kang Mas kemana saja? Hanya menyiapkan pernikahan kita, tinggal beberapa hari lagi. Sendirian? Kang Mas seharusnya tidak melakukannya sendirian, nanti kecapean. Dan Oma menyahut. Betul itu, mana umurnya sudah tua, bukan begitu Nana? Tanya Oma dengan wajah tengilnya. Membuat Sebastian kesal. Oma, rengeknya. Lihatlah dia Nana, umurnya saja yang tua tapi tingkahnya seperti bocah. Kau akan mendapat kesulitan jika sudah menikah nanti. Nana, kau harus merawat bayi besar itu. Dan Sebastian bingung harus berkata apa lagi, dia hanya cemberut di sana.